بسیار حساس. Ketegangan kembali terjadi di Selat Hormuz. Sebuah kapal tanker yang berlayar di lepas pantai Oman di Selat Hormuz terbakar setelah terkena proyektil. Hal itu disampaikan militer Inggris, saudara. Serangan ini merupakan serangan terbaru yang menargetkan kapal yang melintasi jalur perairan penting di Teluk Persia. Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengatakan kapal tanker terkena tembakan di dekat Limah Oman. Proyektil mengenai sisi kiri kapal saat kapal mencoba berlayar ke selatan keluar dari selat menuju Teluk Oman. Pengamat Timur Tengah Mahfud Siddiq menilai penutupan ruang udara dan kegiatan sehari-hari di Teheran dalam rangka pemakaman Khamenei dilakukan untuk mengurangi potensi serangan dalam masa berkabung, termasuk ketidakhadiran Mojtaba Khamenei saat prosesi pemakaman mendiang ayahnya. Dan berikut analisisnya. Terima kasih Mbak Tata. Saya kira keputusan pihak pemerintah Iran untuk menutup ruang udara selama beberapa hari sampai selesai seluruh rangkaian prosesi pemakaman di tanggal 9 Juli nanti, ini adalah keputusan yang tepat ya, mengingat resiko keamanan dalam prosesi yang melibatkan begitu banyak massa dan juga kehadiran tokoh-tokoh politik dari berbagai negara. Ini tentu saja resikonya sangat besar ya, dan besarnya resiko itu kan juga ditandai dengan tidak hadirnya pemimpin besar Iran ini ya, dan Iran Mojtaba Khamenei ya, yang tidak hadir secara fisik di acara tersebut. Jadi memang ada kalkulasi yang saya kira sangat detail, sangat cermat, dan antisipasi yang tinggi, sehingga menutup ruang udara itu ini akan memperkecil resiko keamanan berupa serangan udara yang tidak terkontrol. Walaupun sampai saat ini masih dalam situasi gencatan senjata, Pak. Betul, tetapi kan kalau kita lihat ancaman yang paling mungkin datang dari luar wilayah Iran adalah dari Israel. Dan kita juga sama-sama tahu Israel kan tidak mengakui dan tidak ingin mematuhi kesepakatan gencatan senjata yang dituangkan. Bosan sama pasta gigi yang rasanya itu-itu aja? Coba Close Up Limited Edition baru, pasta gigi emas dengan rasa soda favoritmu. Mengandung antibakterial zinc untuk nafas segar 18 jam. Coba sekarang. Kemungkinan ya Israel akan melakukan operasi militer yang fokus sasarannya ke Supreme Leader Iran ya, yaitu Mojtaba Khamenei jika dia muncul di dalam prosesi acara pemakaman ini. Oke, baik, menurut Anda berarti Mojtaba Khamenei tidak akan menampilkan diri ke publik karena alasan keamanan, begitu Pak? Ya, walaupun ada spekulasi lain ya bahwa ketidakmunculan Mojtaba Khamenei ini karena kondisi kesehatannya yang diduga ya masih dalam proses perawatan akibat serangan bom pada tanggal 28 Februari yang lalu. Tetapi kalau kita menghitung waktu, rasanya kalau misalnya Mojtaba Khamenei itu menjadi korban dalam serangan bom dan ada luka yang serius, rasanya waktu 4 bulan itu cukup untuk melakukan proses pengobatan dan recovery. Jadi kalau saya lebih cenderung menilainya, ketidakhadiran Mojtaba Khamenei
selaku pemimpin tertinggi Iran sekarang ini lebih untuk antisipasi resiko keamanan. Baik, Pak Mahfuz yang juga dipertanyakan dalam situasi saat ini Iran menutup wilayah udara mereka. Apakah memang sebenarnya ini lazim untuk dilakukan atau mungkin memang ada pesan politik tersirat yang ingin disampaikan? Sebenarnya kalau pesan politik yang ingin disampaikan Iran dari rangkaian prosesi pemakaman Ali Khamenei, ya, Ayatollah Ali Khamenei ini bukan pada penutupan wilayah udaranya, tetapi lebih pada prosesi yang dikelola sedemikian rupa ya selama dari tanggal 4 Juli sampai tanggal 5 Juli ini selama 5 hari. Dan kalau kita lihat pesan pertama yang ingin disampaikan oleh Iran bahwa kehadiran sekitar 10 juta ya warga masyarakat dalam prosesi ini baik dari dalam negeri Iran maupun dari wilayah sekitar terutama dari penganut Syiah ini menunjukkan bahwa mereka memiliki solidaritas, memiliki soliditas dan ada resilience, ada ketahanan kolektif yang sangat kuat dan perang yang mereka alami selama 4 bulan lebih ini tidak memudarkan kekuatan itu. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua yang juga sangat penting adalah bahwa posisi politik Iran selama perang ini tidak membuat negaranya menjadi terisolasi dari pergaulan internasional. Dan ini dibuktikan dengan hampir atau lebih dari 30 perwakilan negara ya di dunia ini, walaupun kalau kita lihat minus Amerika dan Eropa tentunya, ya ini hadir dalam prosesi pemakaman ini. Dan kalau kita lihat perwakilan ini kan ada yang kepala negara, kepala pemerintahan, ada yang kepala parlemen, ya, dan utusan khusus setingkat menteri atau pejabat politik penting dari sejumlah negara yang kalau kita lihat lebih didominasi oleh Asia dan Afrika serta Timur Tengah. Jadi yang juga menarik misalnya kita mencatat kehadiran Arab Saudi karena kalau kita coba mengidentifikasi dan mengklasifikasi negara-negara yang punya variabel resistensi paling banyak dan paling kuat di kawasan tersebut adalah sebenarnya Arab Saudi. Tapi Arab Saudi hadir dalam prosesi ini ya dan bahkan mengutus pejabat setingkat menteri. Jadi pesan kedua yang ditujukan Iran adalah bahwa dia tidak terisolasi dari lingkungan pergaulan internasional ya dengan perang yang berlangsung 4 bulan lebih ini. Dan pesan yang ketiga saya kira ini yang sangat menarik ya. Ada satu hal yang unik dan ini berbeda dan tidak kita dapatkan dalam prosesi pemakaman Ayatollah Khomeini ya di tahun 89 maupun dalam prosesi pemakaman Ibrahim Raisi ya presiden Iran yang wafat karena kecelakaan helikopter di tahun 2024, yaitu dalam prosesi upacara kenegaraan ini setiap delegasi atau setiap representasi negara yang hadir itu kemudian disambut dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang berbeda-beda pilihannya satu delegasi dengan delegasi yang lain. Jadi tidak ada dua delegasi dari dua negara yang berbeda itu mendapatkan bacaan ayat-ayat Quran yang sama. Dan kalau kita perhatikan pilihan ayat-ayat yang dibacakan itu merupakan pesan yang ingin disampaikan, pesan diplomatik, pesan politik yang sangat jelas, sangat kuat yang ingin disampaikan Iran kepada negara-negara yang hadir dalam pemakaman itu. Oke, baik. Pak Mahfuz, yang juga kita tahu kalau misalnya jenazah dari Ali Khamenei ini dibawa dulu ke beberapa daerah, kemudian baru dikuburkan begitu di tempat kelahirannya. Mengapa harus dibawa berkeliling dulu seperti itu, Pak? Ya, ini adalah cara Iran untuk istilah saya mengkapitalisasi
prosesi pemakaman the supreme leader mereka yang sangat mereka hormati ini, yang sangat mereka cintai, sebagai sebuah peristiwa geopolitik yang sangat penting, yang sangat strategis, dan ini diarahkan bukan saja ke dalam negeri Iran, tetapi juga keluar. Ke dalam negeri Iran, kan kalau kita lihat misalnya bagaimana pemerintah Iran yang mengelola acara ini, itu kan membuat satu jargon, Iran harus bangkit, ya. Iran must rise. Jadi Iran harus bangkit dengan warna merah yang dominan, ya, dengan logo kepalan tangan yang sangat kuat begitu. Jadi ada pesan ke dalam bahwa kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, ini harus menyuburkan semangat perjuangan mereka, harus terus melipat gandakan daya tahan mereka menghadapi situasi yang sulit. Itu pesan ke dalamnya. Tetapi pesan keluar, ya, Iran ini ingin menyampaikan kepada dunia dan juga kepada para pihak yang akan terlibat terus dalam proses finalisasi negosiasi dari MOU, ya, yang tenggat waktunya masih sekitar 35 hari, bahwa Iran ada dalam posisi yang kuat, Iran dalam posisi yang siap, ya, untuk menghadapi berbagai kemungkinan dari proses negosiasi lanjutan. Yang kalau kita lihat bagaimana dalam hari-hari terakhir kita lihat suara yang sangat kuat dari petinggi-petinggi militer Iran yang cenderung lebih menghendaki, ya, perang ini dilanjutkan karena mereka membaca betul bahwa tidak ada itikat baik yang ditunjukkan oleh para pihak yang seharusnya mengikatkan diri dengan kesepakatan ini. Dan kalau kita lihat misalnya bagaimana kemarahan Iran terhadap Israel yang terus membombardir, ya, melanjutkan agresinya di Lebanon Selatan, dan juga kemarahan Iran terhadap perjanjian tiga pihak, ya, antara Amerika Serikat, Israel, dan Lebanon, yang dalam perjanjian itu justru yang memberikan ruang bagi Israel untuk tetap ada di Lebanon Selatan sampai kemudian pemerintah Lebanon, ya, menyelesaikan tugas untuk melakukan perlucutan senjata bagi milisi Hizbullah. Jadi saya kira ini keluar, Iran memberikan satu pesan yang sangat kuat dengan peristiwa atau prosesi ini, bahwa mereka ready, steady, ya, untuk bahkan melanjutkan peperangan ini. Terima kasih sudah menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saya Adistila Rasati, dan Breaking News Kompas TV akan kembali dilanjutkan rekan saya Niputu Trisnanda.